اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وقال أيضا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita serta nikmat berupa kesehatan dan kesempatan hingga kita dikumpulkan bersama-sama pada malam hari ini di dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita sayyidu ahli dunia wal akhirah, nabiyuna wa habibuna Muhammad, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan tabi'in dan segenap umat Rasulullah ila yaumiddin. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan para habaib wa syara'ib min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus guru kita, orang tua kita yang berkenan hadir datang dari Jakarta, Al-Alim Al-Habib Saleh Al-Habsyi, yang sama-sama kita hormati pula Al-Habib Presiden Habib Abdurrahman Assegaf, Al-Habib Usman Al-Aidrus, Habib Ghalib Al-Aidrus, Al-Habib Ridwan Al-Aidrus, dan para habaib yang lain yang ulun kada bisa menyebut nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat ulun dan ta'zim ulun lawan sidin-sidin berataan. Dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama. Wabil khusus orang tua kita Guru Haji Masrani, Guru Fatur Rahman ngaran sidin, Guru Haji Fatur Rahman, Ustadz Ping atau semuanya, Ustadz Ping Al-Qutai, Ustadz Hamidan dan para asatid yang lain yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Minta izin duduk lagi bacakan manakib Ibu ya. Iklan aja berdiri tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ya Allah akan satu kaum untuk mencintainya dan satu kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, dan salawat serta salam atas sepaling mulia Nabi dan Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammadinil Amin, yaitu pimpinan kita di dunia akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan kepada segenap keluarga beliau dan para sahabat beliau sekalian. Amma ba'du, kemudian daripada itu, setelah pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad, bahadhihi waraqatun qalilah, maka bermula ini beberapa lembaran yang sedikit, tahtawi ala ma'ani jazilah, tetapi mengandung makna yang sangat luas.
wa manaqib azizah, dan sejarah hidup seorang wali Allah, manaqib yang sangat mulia. Lil arifir rabbani wal alim samadani Abil Badali, gelar beliau Abul Badali, alladhi yatba'uhu tali, yang menjadi ikutan orang-orang yang terkemudian, wa yarji'u ilaihi al-ghali, dan menjadi tempat kembali orang-orang yang telah terdahulu. Syekh Tariqati Sammaniyah, beliau adalah guru besar di dalam Tariqah Sammaniyah fil mantiqatil Banjariyah, di wilayah Banjar. Syekh Muhammad Zaini, nama beliau Tuan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Wali, wa sammainaha Bughyatal Muhibbin, dan kami beri nama, kata beliau, manaqib ini Bughyatal Muhibbin, kegemaran para pecinta. Wa nas'alullahal karimal mannan, dan kami kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha melimpahkan segala karunia. Wa natawassalu bi nabiyhi sayyidi waladi Adnan, dan bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyaj'ala nafraha daima sailan, mudah-mudahan Allah jadikan manfaat manaqib ini selamanya mengalir bainana wa bainal ikhwan, di antara kita, di antara kawan-kawan sekalian. Min waqtina hadza, sejak manaqib ini dikarang, ila akhir zaman, sampai hari kiamat. Wa yuballighuna biha ila fasihil jinan, dan mudah-mudahan menghantarkan kita dengan berkat karamat dan berkat manaqib ini ila fasihil jinan, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dari nikmati wal imtinan, negeri yang penuh dengan kenikmatan dan karunia. Amin ya rabbal alamin. Adapun sebelum kita membaca manaqib oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Tuan Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani, yang dinukil daripada perkataan Tuan Syekh Saleh As-Sa'abi, maka hendaklah kita terlebih dahulu, kata beliau, berbaik sangka dengan mereka, agar kita mendapatkan berkah dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi daripada berburuk sangka kepada mereka, para wali-wali Allah, karena mengakibatkan jauhnya kita daripada mendapatkan keberkahan. Sebab berburuk sangka kepada mereka, para aulia Allah, akan menutup pintu madad dari mereka. Sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka, berhadam kepada mereka 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang saleh itu adalah wajib menurut ijma' para ulama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara, kata Rasulullah, tidak ada yang lebih hebat daripada dua perkara ini dari segala macam kebaikan. Husnul dhanni billah, yang pertama berbaik sangka kepada Allah, wa husnul dhanni bi'ibadillah, dan yang kedua baik sangka kepada hamba-hamba Allah, ay waliullah. Wa khaslatani laisa dunahuma syai'un minasyarri, dan ada dua perkara pula, kata Rasulullah, yang tidak ada kejahatan lebih daripada dua perkara ini, minasyar. Su'ul dhanni billah, yang pertama berburuk sangka kepada Allah, wa su'ul dhanni bi'ibadillah, dan berburuk sangka kepada segala hamba Allah. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangatan banyak. Sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya juga sangatlah banyak, maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khatimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau su'ul khatimah. Baik sangka, sebagaimana dikatakan ulama, sekalipun salah akan tetap berpahala, sebaliknya berburuk sangka walaupun benar akan tetap menjadi dosa. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang saleh inda dzikri karamatil auliya tanzilur rahmat, bahwa ketika dibacakan manaqib para aulia Allah, karamat wali Allah, Allah akan curahkan rahmat. Wa dzikrus salihin tuhyil qulub, atau kama qala Rasul, dan ketika disebutkan kearifan orang saleh, Allah hidupkan
suasana hati kita. Maka akan diturunkan oleh Allah rahmat tersebut kepada orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbi warham li syekhina abil badali wa subbabi qablihi rahmat wa ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidana wahtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabiyil hashimi wal ali wa sahbi rabbi kullihim. Qala Allah ta'ala wal waladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun. Yang artinya bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur pula dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur gersang tandus tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasabnya Tuan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani, orang tua beliau bin Abdul Manap bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Datuk Kalampayan. Dan bermula nasabnya dari ibunda beliau radhiyallahu ta'ala anhu, pihak ibu beliau Masliyah binti Sofiyah binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Pertemuan dua nasab mulia ibu dan ayah beliau dari datuk beliau Haji Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orangnya tersebut pada datuknya yang kelima, yaitu Alimul Allamah Mufti Haji Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu ta'ala anhu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan beliau. Dan juga ketika ibunya sedang mengidam ingin memakan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan keinginan itu di dalam mimpinya, sehingga keinginan tersebut sudah lenyap, sudah tidak ada lagi manakala ia bangun daripada tidurnya. Karena ketika itu zaman sulit untuk mendapatkan buah-buahan dan makanan, sebab kelahiran beliau itu di awal daripada penjajahan Jepang masuk ke Indonesia, mobil khusus di daerah Martapura, Banjarmasin. Dan pada ketika itu mendekati masa kelahiran radhiyallahu ta'ala anhu, pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau, yaitu pada masa penjajahan Jepang. Kemudian ketika memasuki masa kelahiran beliau, maka ayahanda beliau Abdul Ghani membawa ibunda beliau menuju ke rumah Abdullah di kampung Tunggul Irang Sabarang, Martapura. Entah kenapa maka diberi nama Tunggul Irang, sudah Tunggul Hirang pulang. Karena kelihatan. Karena memang di sini dituliskan bahwa dulu kampung Tunggul Irang itu hingga sampai penjajahan Jepang selesai, satupun tidak ada penjajah yang bisa masuk ke wilayah Tunggul Irang tersebut. 335 tahun kurang lebih Belanda 3 abad setengah hampir menjajah Indonesia. Selama itu pula Belanda kada pernah menginjakkan kaki di kampung Tunggul Irang. Ini kada kelihatan Tunggul Hirang. Bahasa Banjar Tunggul Hirang. Nah kemudian dibawalah beliau, ibunda beliau ini ke rumah Abdullah sepupu beliau dari nenek beliau yang bernama Sofiyah, dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang tadi karena kampung Tunggul Irang aman, jauh dari penjajah kada bisa masuk. Satu riwayat, karena di masa itu hiduplah seorang guru besar, seorang keturunan daripada Tuan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Tuan Haji Abdurrahman atau Guru Haji Adu, anak dari Tuan Guru Haji Zainuddin. Ke atasnya ini sampai kepada Datuk Kalampayan, anak beliau Haji Ahmad Zaini, anak beliau lagi Tuan Guru Haji Husin Qadri, Guru Haji Badruddin, Guru Rasyad dan sanak sidin. Kemudian ini
melahirkan zuriat-zuriat ke bawah ulama-ulama besar, dan yang baru saja meninggal ketika menjadi imam salat Jumat di Bangil Kauman di Pondok Pesantren Datuk Kalampayan, Syekh Kiai Haji Hasan Rusdi bin Kiai Haji Husain Qadri Al-Banjari. Mungkin hanya beberapa minggu yang lalu beliau berpulang ke rahmatullah, kurang lebih seminggu atau 2 minggu, hampir 2 minggu yang lalu lah beliau berpulang ke rahmatullah, tepat hari Jumat. Ketika tasyahud akhir, beliau memimpin salat Jumat, lalu Allah memanggil beliau karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika radhiyallahu ta'ala anhu, Abah Guru sekumpul dilahirkan ke dunia dari perut ibundanya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Rabu 27 Muharram tahun 1361 Hijriah, bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu mata beliau radhiyallahu ta'ala anhu hanya terpejam dan tiada menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga nenek beliau yang bernama Salbiah mengira kalau cucu beliau ini tidak akan pernah hidup di dunia. Karena biasanya anak bayi kan lahir menangis, ini beliau sudah hampir 3 hari kada menangis. Dan dengan berkat doa kemudian didengar berita ini oleh Tuan Guru Haji Abdurrahman tadi, seorang wali besar yang ada di kampung Tunggul Irang, yang kemudian beliaulah yang memagar secara gaib turun-temurun dari kakek beliau kampung Tunggul Irang itu, sehingga tidak bisa dimasuki penjajah. Kalau Guru Zaini sendiri, Abah Guru sekumpul mengisahkan dulu penjajah Jepang ujar sidin bila hendak masuk Tunggul Irang itu berenang. Bahasa kita orang Spanyol bekunyong. Padahal kampungnya masih jauh di seberang, dikira sungai, padahal itu jalan raya. Jadi bekunyongnya di jalan raya. Kadang mau sampai dikira itu danau, padahal jalan raya. Jadi ketika sudah capek mereka bangun, mukanya penuh dengan darah, tangan pun penuh dengan darah. Kupas, bahasa kita lingsak. Nah itu kuyak. Jadi dikira sungai padahal jalan. Nah inilah berkat karamat seorang wali, Tuan Guru Haji Abdurrahman, Syekh Abdurrahman. Ini kainya Tuan Guru Haji Husain Qadri, pengarang Senjata Mukmin. Beliau Tuan Guru Haji Abdurrahman. Maka dari Tuan Guru Haji Abdurrahman inilah ketika mendengar bahwa lahir seorang zuriat Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tapi sudah hendak 3 hari kadada kelihatan hidup, menangis pun tidak, maka beliau datang menengok serta mendoakan. Maka berangsur-angsur membaiklah tubuh beliau yang tadinya membiru, kemudian sudah mulai memerah seperti bayi kebanyakan, dan terdengar suara tangisan beliau. Lalu kemudian kejadian berikutnya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Abah Guru sekumpul ini tidak pernah menyusu berkanyang-kanyang dengan ibunda beliau ketika menangis, kecuali menghisap air liur dari Tuan Guru Abdurrahman tersebut. Menyusunya sudah di lidah orang wali, jadi cocok aja begitu sidin sampai ke Tuhan jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kita mulai lahir minum susu sapi, bilanya ngamuk mulai umur 2 tahun aja menanduk-nanduk, menyerunduk kayak sapi. Ya, lain liur orang wali. Nah, ini beliau diistimewakan oleh Allah karena memang beliau terlahir dalam keadaan mahfuz dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi kepada mereka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau irkhas itu kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi-nabi dan rasul sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah kemudian setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu ta'ala anhu itu mau menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain. Jadi kalau sudah tidak ada orang ajami yang lain, kalau muhrim ibunda beliau aja masih mau menyusu. Tapi kalau sudah ada orang lain, beliau tidak mau menyusu sekalipun disusui. Kenapa? Karena kadang mau aurat ibunda beliau dilihat oleh orang lain. Ada kebanyakan bibinan kita wah ini sudah sebelah pulang kalau warakan. Rasa ada puas pinanya.
anak Sidin. Dan adalah namanya radhiyallahu taala anhu ketika masa kecilnya yaitu Kusyairi, kemudian diganti oleh orang tuanya dengan nama Muhammad Zaini atas permintaan beliau sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini, anak dari Tuan Guru Haji Abdurrahman ini yang tadi memagar kampung Tunggulirang. Satu riwayat Abah Guru pernah menceritakan bahwa di antara wirid amalan yang dilazimi oleh Tuan Syekh Abdurrahman tadi adalah wirdul latifnya Imam Haddad. Maka Abah Guru pernah berpesan jangan tinggalkan Atibul Haddad dan wirdul latif, kata beliau, karena di antara khususiyatnya wirdul latif, Guru Sekumpul menyebutkan bisa menjadi mursyid bagi para pewiridnya yang mengamalkannya. Inilah suatu dimasakan suatu keistimewaan beliau atas permintaan beliau sendiri. Kemudian beliau diberi nama Muhammad Zaini. Pada ketika berusia 7 tahun beliau bermimpi didatangi oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Dan ini beliau kemudian diberikan sorban oleh cucu Rasulullah tersebut hingga dipakaikan kepada beliau, dan beliau dipanggil oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Dan ini ketika beliau terbangun daripada tidur, kemudian sudah diketahui oleh paman beliau dari ibu yaitu Tuan Guru Haji Samman Mulia, Syekh Samman Mulia, kakak paling tua dari Mama Sidin, karena anak Tuan Haji Mulia itu ada 11. Dulu Haji Mulia itu orang miskin di Martapura, orang susah biar kita. Tapi setelah beliau kenal dengan ulama, beliau berkhidmat kepada Tuan Syekh Kasful Anwar, pimpinan kedua Pondok Pesantren Darussalam Martapura, seorang ulama besar yang di zamannya karismatik dan luar biasa. Lalu beliau diminta mendagangkan permata dan harta perdagangan Tuan Syekh Kasful Anwar, sehingga Tuan Haji Mulia jadi seorang saudagar, jadi orang kaya. Di antara anak Sidin, Guru Samman Mulia, Guru Samman ini anak penuhannya, sedangkan Mama Abah Guru kalau kada salah Sidin itu anak yang ke-7. Kemudian lahirlah dari durian Haji Mulia ini keturunan-keturunan yang arif billah, yang saleh. Inilah yang dikatakan Allah tadi, wal baladu thayyibu la yakhruju, wal baladu thayyibu, tanah yang bagus akan keluar tanaman yang baik pula biizni rabbih, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian ketika bangun daripada tidurnya, beliau kemudian ditagur oleh Tuan Guru Haji Samman Mulia dengan bahasa kita atau bahasa Banjar, ujar Sidin, wah nyawa nanglah sudah berganti ngaran Zainal Abidin. Maksudnya bahasa Sidin itu langsung menggembirakan hati guru. Oh, ternyata di dalam mimpimu sudah ditasmiyahi oleh cucunya Rasulullah Zainal Abidin. Padahal guru belum bercerita, tapi Guru Samman sudah mengetahui. Dan di antara mahfuznya Abah Guru di dalam pemeliharaan Allah ketika berumur sekitar 7 tahun, beliau sudah hendak bermain-main turun beserta anak-anak yang lain. Kemudian beliau mengintip, karena biasanya yang paling menjaga Sidin itu paman beliau tadi, Guru Samman Mulia. Dihintip Sidin, paman beliau ini lagi wirid, lagi asik dengan ibadahnya di dalam kamar. Jadi di dalam hati Sidin, wah ada bapak, ini paman lagi sibuk sembahyang, sibuk beribadah. Turun, belum jauh beliau turun dari pintu rumah, baru beberapa langkah di halaman rumah, tiba-tiba Guru Samman Mulia sudah muncul lagi di belakang beliau sambil memegang pundak beliau, kemudian mengatakan, hendak kemana nyawa nang, mau kemana main. Tiba-tiba aja Sidin langsung lari ke pangkuan ibunda beliau, kemudian bersimpuh tidak berani. Inilah hal beliau yang dikatakan oleh murid-murid dan keluarga beliau bahwa Abah Guru Sekumpul memang sejak kecilnya mulai di dalam perut ibunda beliau sudah dalam keadaan mahfuz di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita pun bisa mencontoh, kalau hendak mahfuz juga anak kita, kitalah yang menjaga mereka. Jangan dibiarkan anak bergaul salah pergaulan, jangan dibiarkan keluar rumah sembarangan. Khawatirnya karena zaman sekarang ini biar kada keluar rumah kan bisa aja rusak, karena anak kita
berataan gila lawan HP segala macam, belum lagi bisa olah, belum bisa membaca, sudah tahu membuka Google, membuka YouTube segala macam. Salah mamanya. Maka kita perlu juga anak kita tuh mahfuz, kitalah sang hafiznya, sang penjaganya, pelihara. Nah itu kalau orang wali sudah Allah yang menjaga, memang sudah mulai, karena sudah ditakdirkan oleh Allah, dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit tentang manaqib beliau, dan beliau adalah seorang penuntut ilmu yang istiqamah di masa kecil, remaja hingga dewasanya, hingga beliau menjadi seorang guru mursyid thariqah terbesar di tanah Banjar. Dulunya beliau adalah seorang penuntut yang sangat istiqamah kepada guru-gurunya dan rajin berkhidmat sebagaimana dihabarkan oleh para guru-guru beliau. Maka tidak heran ketika zaman sekarang ini kita melihat terbukti apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, man khaddama taqaddama, wallahu alam bisawab. Panjang manaqib beliau, bila kita baca semuanya bisa sampai subuh. Kita hendak mendengarkan kajian dan ilmu yang akan disampaikan ceramah agama oleh guru kita Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Habsyi. Ini yang dapat ulun baca, mudah-mudahan ada manfaat dan mudahan tanzilur rahmat. Terima kasih atas perhatian. Ampun maaf bila ada kesalahan kehilapan. Kalau ada kelebihan kata atau kekurangan yang datang daripada ulun pribadi, kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, doakan mudahan Allah mengampuni ulun dan kita berataan. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hikmah Isra Mi'raj disampaikan oleh ayahanda kita Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Habsyi dari Jakarta. Kepada ayahanda kami persilakan tafadhol. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pengakuan umur 33, umur masih 33, kenapa nggak kuat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para habaib, para kiai, para guru semuanya, khususnya pimpinan majelis Ta'lim Miftahul Khair, guru kita Guru Hamidan, begitu juga Guru Ahmad Ridwan yang tadi membawakan manaqib guru kita semuanya, Syekh Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan Allah pangkatkan derajatnya. Begitu juga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, para awliya salihin, Abuna Sayyid Muhammad Alwi Al-Malik Al-Hazani. Begitu juga yang hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, seperti Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib. Begitu juga semua guru-guru kita semuanya yang hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, dan kita pun begitu panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Para habaib banyak sekali yang saya tidak bisa sebutkan, di antaranya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Habib Ghalib bin Mustafa Al-Idrus, Habib Ridwan Al-Idrus, Habib Utsman Al-Idrus, Habib Naufal Al-Kaf, Ustadz Ping. Masya Allah, kita lihat senang melihat guru kita senang ini ya, Guru Ahmad Ridwan. Kenapa? Mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat walafiat sampai segala hajat, hajat di dunia bil maisarah wa hajat di ukhra bil maghfirah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Waktu saya masuk tadi, saya lihat, Masya Allah, guru kita Guru Hamidan, imamahnya seperti Guru Zain. Begitu juga ini Guru Ping. Masya Allah. Ping nama antum siapa? Hah? Muhammad Fatur Rahman. Masya Allah, Muhammad Fatur Rahman dipanggilin Ping. Ya, Ping itu cakep ya, warna yang cakep. Warna. Oh, Ping itu pingin ikut Nabi ke surga. Ya salam. Ini sama dengan bini. Apa bini artinya? Bikin nikmat. Nah, kan begitu. Ini bukan pink, warna. Lihat suara, lihat apa namanya? Imamahnya cakep. Ini memang begitu dianjurkan ya.
Yaqul disebutkan di pepatah Arab mengatakan kata syabbahu in lam yakun mithlahum. Inna tasyabbuha bil kirami falah. Kalau kita nggak bisa seperti guru Zaini, setidak-tidaknya ngikutin imamahnya atau ikutin gerakan-gerakannya atau ikutin apa saja. Fatashabbahu, hendaklah kalian bertasyabbuh, mengikuti illam yakun mithlahum, walaupun kita tidak sama dengan mereka, jauh seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Siapa seperti beliau? Kita kalau beliau katanya, saya baca di dalam biografinya, kalau takbir Allahu Akbar kelihatan Ka'bah. Kalau kita nggak taruh gambar nggak bisa kelihatan ya. Gambar Ka'bah, gambarnya bukan Ka'bah sono. Tapi ikutilah sedikit demi sedikit. Walaupun kita bukan turunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau bukan turunan Syekh Abdul Qadir Jailani atau guru Syekh Jaman, misalnya umpama andai kata bila mana kita bukan turunannya, tetapi kita ikuti, kita akan diakui oleh mereka. Al-Imam Sahrawardi pernah mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini dinukil. Al-Imam Sahrawardi itu pengarang Awariful Ma'arif. Beliau mengatakan, waladi man intahaja bi manhaji waqtafa bi adari. Anakku, waladi, anakku laki-laki maupun perempuan itu walad. Kalau ibn laki, kalau ibn perempuan, jelas. Kalau walad anak. Waladi man intahaja bi manhaji. Anakku adalah orang yang mengikuti jejakku. Waqtafa bi adari, dan melangkah dengan langkah. Itu adalah anak. Nikmat kita ya, umat Nabi Muhammad enak sekali. Kita dilihat mendengar manaqib Guru Zaini, masya Allah, dari kecil sudah dijaga. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat berkah mereka. Rabbana anfa'na bi barakatihim, Rabbana anfa'na bi barakatihim, wa hadinal husna bi hurmatihim, wa amitna bi tariqatihim, dan matikanlah kami di jalan mereka. Wa mu'afatan minal fitan, dan aman daripada segala fitnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tasyabbahu in lam yakunu mithlahum, inna tasyabbuha bil kirami falahu. Karena bertasyabbuh dengan beliau, dengan orang-orang yang hebat, itu keuntungan, kebahagiaan, kesenangan, ketenangan jiwa. Apalagi ikutin jalannya. Mereka itu hebat kenapa sih? Karena mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, menjalani dan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Ingin kuat, ingin hebat, kontak dengan makhluk yang paling kuat, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Qawiyyun jalla jalaluh, Qawiyyun sallallahu alaihi wasallam. Maha kuat Allah, dan nama ini diberikan kepada Rasulullah. Qawiyyun sallallahu alaihi wasallam. Matinun jalla jalaluh, digdaya Allah subhanahu wa ta'ala, maha digdaya. Nama ini diberikan kepada Rasulullah. Matinun sallallahu alaihi wasallam. Raufur Rahim, jelas itu nama Allah, tapi diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabbarun jalla jalaluh, maha tegas Allah subhanahu wa ta'ala. Nama ini diberikan kepada Rasulullah, maha tegas. Jabbarun sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak tegas, nggak ada peperangan. Ada ketegasan, ada peperangan. Sampai beliau pernah mengatakan, "Lau anna faqi masyarakat laqata'tu yadaha." Andai kata anakku yang aku cintai dia mencuri, akan potong tangannya. Nggak ada pemimpin seperti ini, nggak ada. Sayyidina Umar pun begitu, tegas. Sayyidina Utsman tegas, Sayyidina Abu Bakar tegas, Sayyidina Ali tegas, semuanya tegas. Sahabat-sahabat Rasulullah kan nujum, biaihim tadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat itu bagaikan bintang-bintang di langit. Biaihim tadaitum ihtadaitum, yang mana saja kamu ikuti pasti akan menunjukkan ke jalan yang benar. Seperti para aulia salih, ada yang di Banjar, ada yang di Kalimantan. Kalimantan ini orang Jawa mengatakan Banjar ya. Bukan Banjar sana, enggak. Banjar itu artinya Kalimantan seluruhnya, bahkan Indonesia dikatakan Banjar oleh orang Mekah ataupun Jawa. Jawa itu bukan Jawa barat Jawa Timur, enggak. Jawa itu kampung Melayu semuanya. Filipina yang Jawa, Malaysia yang Jawa, sampai Thailand pun Jawa.
Jangan dikatakan Jawa itu hanya Jawa Barat, Jawa Timur. Enggak. Paham. Nyambung omongan. Nyambung. Ya kalau nyambung kita satu, kalau enggak buat apa ngomong? Paham ya? Jelas. Saya nggak bisa bahasa Banjar. Tadi enak tuh ngomong bahasa Banjar. Bahasa orang Banjar maksud saya Kalimantan seluruhnya. Polite. Apa arti polite? In English itu polite apa? Sopan betul. Beradab. Contoh. Saya beli kah? Pakai kah? Padahal saya beli kan ya. Saya beli kah? Mau kah? Mau minum kah? Pakai kah? Saya masih pertanyaan. Mulai bener orang sini. Saya masuk sini. Masya Allah. Mudah-mudahan dapatnya. Habib ya, yang tadi anak ngomong sama antum tuh. Iya, pura-pura lupa Habib ini. Paham? Apa? Katanya guru siapa? Guru Udin, Bapak Udin. Bini. Paham bini? Apa bini? Bikin hemat ataupun BH, bikin hemat ataupun bikin hangat. Betul. Ya kalau laki-laki apa ya? Yang diikutin anak-anak nih. Tadi saya katakan pada guru kita. Anak laki-laki. Kalau nakal biarin saja. Biarin. Selama dia tidak berbahaya, jangan dilarang. Karena ulamatus sabi alamatud dakah fi kibari. Kenakalan anak-anak itu menunjukkan kecerdasan di masa depannya. Itu tadi guru kita, Guru Zaini. Allah yarhamu rahmatal abrar. Keluar, nggak ada gurunya, keluar ya. Cerdas hebatnya. Laki-laki itu kepalanya dua, betul kan? Betul. Atas dan bawah, dan bawah itu tak pernah berambut, betul. Nyodok kemana-mana dia. Kenapa? Ini memang begitu. Dibolehkan di dalam Islam. Saya tidak menganjurkan ya. Saya tidak mendorong, cuma nyuruh saja. Untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beliau pernah bersabda, tazawwaju taktsuru fa inni ubahibukumul umama yaumil qiyamah. Hei kaum lelaki, kawinilah wanita-wanita ini. Wanita-wanita tazawwaju banyak. Bukan satu ya, tazawwaju. Fa inni mukathirun bikumul umama yaumil qiyamah. Karena aku bangga dengan anak yang banyak. Hati satu tidak habis. Dia orang tua kita dahulu berapa anaknya? 20, ada yang 24. Saya ibu saya 13 anaknya. Ente berapa aja? 8 kakak. Begitu dong. Guru-guru kita kan begitu. Ya, mudah-mudahan guru kita juga ini. Guru Hamidan, amin. Gak tahu dah, tapi nanti di belakang urusan dia bukan urusan anak. Anak nanti akan mendapatkan ini. Udah deh, merem aja deh ya, merem. Paham? Yang paham alham, yang gak paham la haula wala. Yang gak dengerin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tazawwaju taktsuru fa inni ubahibukumul umama yaumil qiyamah. Mana indah Rasul, jaminan sudah di tangannya Rasulullah. Percaya enggak? Percaya? Beb, percaya beb? Iya, itu juga gitu. Wahai umatku, kawinilah, kaum lelaki, utlubu arzik dinikah. Wahai kaum lelaki dari umatku, kawinlah kalian, nikahlah. Mendatang rezeki. Utlubu arzik dinikah, carilah rezeki dengan nikah. Rezeki bukan duit saja ya. Bukan duit. Ar-rizq kullu syai'in dengan fauqa. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita itu adalah namanya rezeki. Anak termasuk, ketenangan, kesehatan, kebahagiaan, semua yang bermanfaat bagi kita adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Utubu, wahai kaum lelaki." Ada saya tadi dengar ada yang umurnya 30 belum kawin. Allah, itu terlambat itu. Betul. Itu wajib godok.
oleh pembaca tadi, yaitu guru kita Haji Ahmad Ridwan, mata'anallahu bitul hayatih wa ballaghallahu munah. Beliau mengatakan masalah-masalah yang berhubungan dengan guru Zaini. Tadi beliau disebutkan menyusu ataupun banyak menghirup daripada air liur gurunya. Jangankan lagi air liur orang-orang yang hebat, air liur walet, ayo, burung walet, mahal nggak? Mahal nggak? Air liur itu mahal. Bagaimana dengan para aulia salihin, ulama al-amilin? Air liurnya masya Allah lebih dari paham. Yang paham alham, yang nggak paham la haula wala. Paham kan? Makanya itu dinamakan kalau di dalam bahasa Arab, kalau mencium anak itu di sini. Nah, kalau mencium apa? Dingin itu takbir di sini. Karena air liurnya kita sedot. Betul. Dan dia pun mencium air iya. Iya, fakta ya, nyata. Katanya orang Jakarta cipokan. Bukan ciuman, cipokan. Asik ya? Kalau ngomong gitu, asik ya. Iya. Air liur semuanya mengandung zat-zat yang dahsyat. Air liur mengandung zat-zat yang dahsyat. Paham? Bisa menyegarkan badan. Apalagi solehah, masya Allah. Binian, Allah bisa menghidupkan segala-galanya. Paham kan? Paham? Alhamdulillah. Iya. Ini manusia ya. Kita ini manusia kan? Ini manusia enggak? Manusia. Asalnya dari mana? Gerakan-gerakan yang baik. Tekanan-tekanan yang baik. Hidup di dunia ini ada tekan. Ada teman saya orang Cina. Katanya tidak bisa falsafat itu semuanya dari lubang. Tidak bisa katanya. Lubang mana? Teman kerja. Iya, semua lubang. Dari lubang kemudian akhirnya pun ke lubang. Saya tidak. Dari mana? Tekan menekan. Saya mengatakan saya, filsafat saya ya ngerti. Hidup di dunia tekan, nggak ditekan menekan. Paham nggak ngerti ini? Repot nih ngomong. Paham ini ya? Kalau nggak ditekan mas, tekan menekan. Saya ngomong, saya nggak vulgarnya ya. Saya bicaranya tentang mobil. Itu kalau digas, itu mesinnya tekan menekan akhirnya pun jalan. Betul apa betul? Ini pikirannya ngeres aja nih, ini ngeres. Anak bukan soal ngomongnya lain sih. Paham ya? Ini lain ini. Sini. Enggak dikebuk sini pelan sini. Ini sudah nikah belum? Belum nikah ngeres aja pikirannya. Sini duduk samping saya. Ente jangan ngomong gitu ya. Anak tadi ngomong tekan menekan, pikiran ini ngeres. Jangan ya. Saya ngomong tentang mobil. Itu hidup tekan menekan. Pertama ditekan, bisa hidup. Betul. Kemudian digenjot. Apanya? Gasnya. Gas. Murah kita. Yang paham alhamdulillah. Yang nggak paham la haula wala. Kalau yang nggak ngerti innalillahi. Umur berapa ini? 17 masih ya. Sweet 17 English. Tolong nanti siapa saja yang punya anak perempuan berapa tahun lagi insyaallah? 8 tahun ya. 8 tahun lagi paling lama. Ini ada pemuda cakep, ganteng, masya Allah, hebat, sering hadir pengajian. Alhamdulillah. Tawarkan, kenapa tidak? Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Musa itu tawari sama Nabi Allah Syuaib. Betul kan? Mertua cari mantu. Sekarang kadang-kadang
model begini, masya Allah ini, masya Allah ini lihat kita sudah melihat bulan-bulan sabit. Tunggu tanggal mainnya akan jadi bulan purnama semuanya. Berkat gurunya kita ini, berkat guru saya ini, dan berkat guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berkat Abu Ya Sayyid Muhammad Maliki, berkat para habaib, para kiai, para hasadat, dan guru semua. Amin ya rabbal. Lihat aja asyik nggak? Bu, tolong kalau ada yang cakep, cantik, yang soleh, model-model gini, bukan model gini, ini sudah ada. Tapi dikasih ya terima juga ya. Namanya dikasih. Zaman sekarang bukan saya bilang bohong ya. Nabi Allah Musa itu dipinang sama Nabi Allah Syuaib. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain ala an ta'jurani zamani hijaj fa in antamta asyaran wa min indik. Hai Nabi Allah Musa, begitulah terjemahnya kurang lebih. Saya ingin mengawinkan anakku yang dua, kakak boleh, adik boleh. Paham? Zaman dulu. Apalagi zaman sekarang. Nabi Syuaib lamar karena Nabi Allah Musa cakep, kuat. Paham? Kuat segala-galanya, dia dari rambut sampai ujung kaki. Fawaqazahu Musa faqada alaih. Nabi Allah Musa itu kalau nonjok KOT, kenop and tewas. Fawaqazahu Musa faqada alaih. Al-Quran ditonjok sama Nabi Musa KOT. Paham T? Tewas. Kalau itu knock out, kalau Mike Tyson saja, kalau Mike Tyson saja itu KO. Tapi kalau ini KOT, knock out and tewas. I speak English very well, maybe better than you and all of you. Saya lebih bisa bahasa Inggris karena saya 4 tahun di Kanada. Iya, alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika hadith. Ada beneran nikmat Allah, tunjukkan nih kegagahan. Kalau ada yang mencari mantu boleh juga ya. Nanti saja. Bisa aja umpama andai kata bila mana ya. Bini jangan kamu dulu ya. Umpama. Kenyataan ya alhamdulillah ya. Kalau nggak ada lah. Kalau nggak ada sama sekali innalillahi wa inna ilaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya juga melihat tadi, masya Allah, daripada imamah guru kita pengikut pingin ikut Nabi ke surga. Ya salam. Mudah-mudahan semuanya ke surga, amin. Ba'da umrin tawil, setelah panjang umur, sehat walafiat. Nah, berkatnya guru-guru kita. Aqimis surah. Bangunkanlah surah. Tatikal ma'anil masnurah. Akim surah. Pakailah sepakaian sebisanya. Seperti ini. Anak ganteng. Boleh pakaian begini. Pakaian kopiah hitam. Cakep. Orangnya hebat. Rambutnya hitam. Cakep. Cakep nggak? Inti cakep nggak? Cakep. Kecakepan. Ganteng. Kalau nggak percaya tanya ibu. Tanyakan ibu ya. Iya. Saya dengan ayah saya mana lebih ganteng? Tanyakan ibu. Terang kamu. Ini anak saya, bapak anaknya orang. Jelas ya. Akan mengatakan bahwa kamu lebih ganteng daripada bapakmu, abahmu. Paham? Kenapa? Bapakmu, ayahmu anak orang. Kalau ini anak paham. Jelas. Jangan tanya sama bapak. Ngamuk bapak. Ini bergayaannya. Bercanda, saya bercanda. Kau bercanda. Nanti adik Habib itu mau bercanda. Bukan bercanda, bukan. Bercanda. Untuk bercanda lagi. Kalau bercanda cari canda. Kalau bercanda itu bergayaan. Paham? Untuk bercanda lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah paling enak bergayaannya ya, selamat ya. Bercanda. Jangan bercanda. Kalau ini gayaan dapat gadis dulu ya. Setelah umur saya tidak bicara sebenarnya bahwa Nabi Allah Musa itu untuk mendapatkan bininya kerja sama mertuanya 8 tahun. Bahkan di dalam tafsir yang banyak mengatakan 10 tahun. Inni uridu, aku ingin. Inni uridu an unkihaka, aku ingin mengawinkan anakku. Dan datayah, salah satu daripada anakku. Yang kakak boleh, yang adik boleh. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain
ala anta ajurani, kau bekerja denganku tamania hijaj 8 tahun. Wa in atmam ta'asyaran famin indik, kalau kau sempurnakan sampai 10 tahun, ayo ente mau kerja sama mertua ente 10 tahun mau. Kira mau sekarang. Jadi wanita itu berat ya, untuk mendapatkan wanita saya berdoa kadang-kadang 30 tahun baru dapat yang begini. Masya Allah, alhamdulillah. Tuh, Anda di sini. Tapi kalau mau ditambah, ya alhamdulillah. Kalau andai kata bila mana andai kata alhamdulillah. Kalau enggak lah, Allah. Kalau enggak ada yang mau, innalillahi. Iya bebe ya. Iya. Antum juga mau kan? Mau. Ada laki namanya laki bohong kalau dia katakan enggak mau. Karena dibolehkan dalam Islam, dibolehkan, tidak dianjurkan. Saya tidak menganjurkan, cuman mendorong saja, menekan. Aqimis surah wa ta'tikal ma'anil masturah. Bangunkanlah apa yang kita bisa baca, yang kita bisa pakai, yang kita bisa kerjakanlah. Salawatan khususnya, perbanyak salawat. Kontak dengan makhluk yang paling kuat pasti kita kuat, pasti. Yakin. Ada kol-kolahnya kan? Mantap. Paham. Ya, aqimis surah ta'tikal ma'anil masturah, tertutup nanti ada. Subhanallah. Apakah orang itu bisa jadi wali besar selama dia bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah? Khasyah itu takut dan cinta. Itu khasyah namanya, bukan khauf. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dan cinta itu adalah ulama. Siapa ulama? Mungkin siapa saja, mungkin yang di ujung situ. Nggak tahu kita. Siapa yang ulama? Nggak tahu. Betul nggak? Innama yang benar-benar takut kepada Allah dialah ulama. Ada disebutkan di dalam sejarah, ada orang ummi, orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tetapi jadi ulama besar. Kenapa? Takut sama Allah. Di antaranya yang saya ingat di dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, namanya Syekh Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i itu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i pernah bersimpuh di hadapannya. Bersimpuh ada duduk beradab seperti murid dengan guru. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya Syekh Syaiban Ar-Ra'i, namanya pengembala kambing, pengembala unta, Ra'i. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada. Apakah hukumnya orang berzakat menurut antum? Dia tanya, ala mazhabukum atau ala mazhabuna? Menurut mazhab kita atau mazhab kita? Tasawuf tinggi. Kalau menurut mazhabnya antum, kita tahu 40 ekor satu yang dikeluarkan itu zakatnya. Tapi kalau menurut mazhabnya kita, al-abd la yamliku syai'an. Seorang hamba nggak bisa memiliki. Hamba sahaya bisa miliki enggak? Wah, ini agak tinggi sedikit ya. Artinya, hamba sahaya itu kalau zaman sekarang ini seperti sepeda motor tuh, atau mobil bisa memiliki apa enggak? Tak paham juga enggak. Hamba sahaya itu al-abd la yamliku syai'an. Hamba itu tidak bisa memiliki. Milik siapa? Milik yang punya. Sekarang sepeda motor, milik siapa? Yang punya. Paham? Yang punya kita siapa? Allah. Paham? Ya hamba itu semua milik Allah. Jadi enak hidupnya, nggak merasa memiliki. Ada alhamdulillah, nggak ada la haula wala. Kalau tumpes karena kejunjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, setiap manusia di dunia pasti dapat 4. Kalau dapat 4 dan dia mengikuti ajaran-ajaran Rasul, ajaran-ajaran Allah, pasti enak. Siapakah itu? Siapa itu? Man u'tiya fa syakar. Kalau dia diberi, dia bersyukur. Enak. Alhamdulillah, syukur. Wa in ibtuliya fa sabar. Dia kalau mendapatkan cobaan, dia sabar. Jelas? Fa dzalama fastaghfar. Kalau dia mendolimi
atau menganiaya dia minta ampun. Audulima fa ghafar. Ataupun dia teraniaya dia pun mengampuni. Rasulullah diam. Kenapa ya Rasulullah? Ditanya oleh sahabatnya. Ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan ketenangan, mendapatkan keamanan, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa tidak. Kita dapat bini, alhamdulillah. Enggak dapat la haula wala quwata, sabar. Cari, jangan diem. Paham? Bukan sekarang, nanti 8 tahun lagi. Berapa tahun lagi? Kira-kira 5 tahun lagi. 5 tahun, mau 8 tahun dia deh, 5 tahun lagi insyaallah ya. Dapat perempuan yang salehah, yang thayyibah, taqiyah, naqiyah, dan mempunyai keturunan yang banyak. Alhamdulillah. Banyak. Salehah semuanya. Amin. Iya, kalau begini, tanya ke ibu, berapa nilainya? Nggak bisa dinilai. Dunia dan isinya lebih bagus dia. Betul apa betul? Iya. Alhamdulillah. Ya, berapa? Anaknya kurang. Berapa nanya? Ya 80 gitu. 6. Sayyidina Anas bin Malik anaknya 80. Kenapa? Mendapatkan doa dari Rasulullah. Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik anaknya 80. Kenapa? Dapat doa dari Rasulullah. Allah makatsir malah wa iyalah wa adkhilhul jannah. Ya Allah, kepada Anas bin Malik, Allah makatsir malah, ya Allah perbanyaklah hartanya. Yang lain-lain, sahabat-sahabat yang lain ataupun orang-orang di zaman beliau, kalau kebunnya mendapatkan 1 curahan, dia dapat 2 curahan setahun. Misalnya gitu, dapat curahan hujan, dia 2 kali. Kalau yang lain 2 kali, dia 4 kali. Allah makatsir malah, ya Allah perbanyaklah hartanya. Wa iyalah, dan anak bininya. Anaknya banyak, 80. Disebutkan dalam kitab Al-Isabah, kitab Tamyiz Sahabah, dalam kitab Al-Istiab fi Ma'rifatil Ashab, bahwa Anas bin Malik mempunyai anak 80. 78 laki-laki, 2 perempuan. Paham? Nyambung. 80 itu berapa? Lupa. Jangan dua. KB. Banyak anak, insya Allah banyak rezeki juga. Alhamdulillah. Saya mau tanya ibu-ibu yang anaknya 8, bolehkah dibeli 1? Boleh. Mahal ya, jelas. Itu turunan, alhamdulillah. Apalagi turunan baik, alhamdulillah. Tak turun, perbanyaklah. Pak ini ubahi, saya yang jamin kata Rasulullah. Jelas. Nah, yang kedua disebutkan juga bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pun waktu meninggal suami daripada Hafsah, Sayyidina Umar tanya, mencari sahabat-sahabat. Pertama ditawarin di antaranya Sayyidina Utsman. Ya Utsman, apakah kau ada? Ya salah dia. Namanya doang sama alhamdulillah, mudah-mudahan dapat berkahnya Sayyidina Utsman. Amin. Ya Utsman, apakah kamu mau mengawini anakku? Siapa? Hafsah, lagi nggak punya suami. Apa artinya suami, Bu? Apa artinya suami? Suami itu kebalikan daripada miswah. Ini miswah. Mudah-mudahan ada ini. Miswah, Bu. Jadi pakai ya, yang laki maupun yang perempuan. Kalau yang laki gede sedikit nggak apa-apa, tapi kalau perempuan kan kecil-kecil. Biasanya kan gitu, untuk memudahkan roh nanti waktu akan keluar. Yusannu as-siwak, khususnya mau sholat, mau ibadah, mau ngaji. Ya, tadi mau nyusuin anak, siwak penting ini. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang berkhidmah kepada Rasulullah tentang siwak, tentang wudu. Ini siwak. Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil, tetapi kata Rasulullah, inna la rijl Abdullah bin Mas'ud athqalu indallah min jabal Uhud. Kaki satu Abdullah bin Mas'ud lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud. Kaki satu, bagaimana badannya? Ya, jangan dilihat orangnya, lihat orangnya tampan. Alhamdulillah. Pede Bu ya, pede ya. Pede tak pede? Apa pede? Percaya diri. Ya kalau kita anak-anak muda gitu. Kalau lihat di cermin, kan begitu ya? Kita gitu enggak? Itu enggak apa-apa.
Tapi jangan lupa dengan doanya. Allahumma kama hasan ta khalqi wa hasin khuluqi. Ya Allah, telah kamu baguskan bodiku, baguskanlah. Telah kamu baguskan bodiku, baguskanlah budiku. Jadi ada body, ada akhlak. Begitu juga ibu-ibu. Kalau mau lipstikan, saya lihat bini saya nih. Betul, Pak. Ini nggak lihat sih. Lihat ini yang ini. Gini. Tapi jangan lupa doanya. Allah makan mahasan dakhalki wa hasan khuluqi. Itu Rasulullah. Percaya gini. Enggak boleh saya lihat. Enggak boleh, Bu. Saya cantik, lebih cantik dari Syahrini. Kenapa? Harus Syahrini maju mundur, cantik maju mundur. Kalau ini ibu-ibu nggak pernah mundur, maju terus. Alhamdulillah. Syukur. Walaupun sudah tua lebih cantik dari Syahrini. Menurut saya. Bebas. Boleh kan? Bebas. Nggak ada penekanan. Alhamdulillah. Apalagi? Alhamdulillah. Yang janda ya boleh dah, terserah Habib ngomong percaya ya. Alhamdulillah. Karena apa? Umat Nabi Muhammad tidak boleh susah. Umat Nabi Muhammad tidak boleh susah. Kau katakan wahai Muhammad untuk umatmu, bifadlillah, hanya karena karunia Allah, wa bi rahmati, dan hanya karena rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, hendaklah kalian senang-senang. Enggak boleh galau, enggak boleh risau, enggak boleh kacau, enggak boleh balau. Jelas. Qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, hanya karena karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan hanya karena rahmat Allah, wa bidzalika falyafrahu, hendaklah kalian senang-senang. Huwa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih bagus daripada kalian yang koleksi. Yang kalian kumpulkan belum tentu menyenangkan. Paham? Jelas, tegas. Tawarin sama Sayyidina Umar. Hai Utsman, mau enggak tahun ini saya tidak akan nikah? Datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, begini-begini, anak saya janda. Lagi janda. Iya. Apakah kamu nikah? Sayyidina Abu Bakar diam. Tambah mangkalnya. Tahu? Sudah ditawarin, diem aja. Tahu enggak? Ngomong dong sama Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar tidak. Adab. Kenapa? Beliau mendengar bahwa Rasulullah menyebut namanya Hafsah. Baca tentang Rasulullah, sahabat-sahabatnya. Bukan kamu yang cari orang tua calon punyamu akan cari kau. Paham? Amin. Apalagi model-model begini, kasih modal ya, biar berkembang. Alhamdulillah. Bukan itu saja. Sa'id bin Musayyib mencari. Sa'id bin Musayyib disebutkan tidak pernah pergi kemana-mana. Bainal bait, antara rumah dengan masjidnya Rasulullah. Tetapi waktu muridnya, salah satu muridnya yang cemerlang, yang hebat, dia katakan, kemana kamu seminggu sudah nggak datang pengajian? Ya Syekh Sa'id, bini saya meninggal. Tayyib. Binimu meninggal ya? Maukah kamu saya kawin? Oh, ini siapa? Saya ambil cerita singkatnya ya. Siapa yang mau sama saya? Saya fakir, saya nggak ada punya apa-apa. 1 sen pun nggak punya. Kalau bahasa sekarang, artinya nggak punya benar. Sudah, tenang aja. Kata Syekh Sa'id bin Musayyib, tenang aja. Lah dia tanya kepada bininya, ini saya punya murid cemerlang, kelihatannya jadi wali auliaillah nanti dia, dan menurunkan. Bagaimana kalau kita nikahkan dengan anak kita? Karena wali mujbir ya, boleh. Wah jelas, kata bininya, terserah. Menurut kau bagaimana? Dia hebat. Murid saya ini hebat. Anaknya ini pada awal. Salli
saya sebutkan tadi ada orang-orang yang buta huruf, walaupun buta huruf karena menurut wali min auliyaillah. Di antaranya tadi saya sebutkan Syaiban Ar-Ra'i, Syekh Syaiban Ar-Ra'i di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu juga gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, namanya guru yaitu Syekh Ali Al-Khawas. Itu ummi, rajulun ummi, orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Artinya tadi disebutkan jangan sekali-kali merendahkan orang. Paling jeleknya yaitu prasangka jelek kepada orang ataupun prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang saya tahu Syekh Al-Amudi, Syekh Isa Al-Amudi, rajulun ummi, orang yang nggak bisa baca, nggak bisa, tapi wali min auliyaillah. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah mengatakan Al-Muqaddam wal Amudi yaftahur Rahman ba'ba. Dengan Al-Muqaddam wal Amudi Allah bukakan pintu langit. Ini jangan sembarangan ya dengan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad ini hebat karena mudah. Di antaranya juga kita nggak bisa haji misalnya, nggak bisa haji. Misalnya tahun ini nggak bisa haji, ada jalan menuju haji, pahala haji, yaitu apa? Di antaranya sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, dan sholat 2 rakaat pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamat. Pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah yang sempurna dan yang sempurna dan sempurna. Contoh lagi, kalau orang ziarahi kuburan ayahnya atau ibunya ataupun gurunya dengan lillah karena Allah, sama dengan ibadah haji. Man zara qabra abawaihi aw ahadihima ihtisaban kataballahu hajjatan mabrurah. Wa man kana zuwaran lahuma zaratil malaika qabra. Barang siapa yang kontinu menziarahi gurunya ataupun ayahnya atau ibunya, kontinu seminggu sekali ataupun sebulan sekali atau setahun sekali kalau jauh, zaratil malaika qabra. Nanti kalau dia meninggal, malaikat yang akan ziarah kepadanya. Hadisun sahih. Begitu juga 4.000 kali haji. Bisakah kita menurut logika, bisakah umat Nabi Muhammad bisa 4.000 kali haji? Menurut logika bisa? Tidak mungkin. Tetapi ada hadis Rasulullah SAW yang pernah bersabda, waraddu dirhamin haramin afdalu indallah min 4.000 hajjah maqbulah. Kau kembalikan uang 4.000 atau 5.000 rupiah. Waraddu dirhamin haramin, dirham itu 5.000 atau 4.000 rupiah. Yang haram, yang bukan hak kita, itu jauh lebih bagus. Lebih afdal min 4.000 hajjah maqbulah, daripada 4.000 kali haji. Ini disebutkan oleh Abu Ya Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Qul Hadhihi Sabili, dan ada di dalam hadis-hadis yang lain. Banyaklah cara untuk mendapatkan. Contoh lagi, saya akan contoh umat Nabi Muhammad. Umat disayang sama Allah karena bukan karena kita, karena Rasulullah yang di Isra dan Mi'rajkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bisakah kita mendapatkan pahala ibadah Lailatul Qadar setiap malam? Kalau menurut logika nggak bisa, kecuali di bulan Ramadan, kan begitu. Tetapi ada hadis Rasulullah SAW yang bersabda, arba'un ba'da isya kamitslihinna min Lailatul Qadar, yang disebutkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah. 4 rakaat yang kau kerjakan, tetapi alangkah bagusnya setelah sholat isya, sholat 2 rakaat dulu, rawatib itu. Kemudian kerjakan 4 rakaat, 1 salam. Itu sama kalian mengerjakan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya Nasaih Diniyah, 4 rakaat, 1 rakaatnya bagaikan 30.000 rakaat. Jadi 4 rakaat seperti itu berapa? 120.000 rakaat. Umat Nabi Muhammad enak sebetulnya kalau kita mau hadir pengajian seperti ini ataupun pengajian-pengajian yang lain. Jangan diem saja baca HP mulu. Mau makan HP, mau tidur bangun tidur, setelah tidur mau mandi, setelah mandi apa dapatnya? Baca
hadis-hadis Rasulullah, baca pemahaman tentang Al-Quran. Masyarul muslimin, umat Nabi Muhammad mendapatkan banyak sekali kelebihan untuk menyelesaikan hajat-hajatnya. Arba'un ba'dal isya kamitslihinna min lailatul qadar. Apapun yang kita harapkan, kalau kita yakin dan banyak selawat kepada Rasulullah, mengikuti jejak orang tua kita dan baca Fatihah, pasti kita dapatkan apapun dia. Khususnya masalah-masalah duniawi ya, gak ada yang repot, gak ada yang repot. Alhamdulillah. Jadi umat Nabi Muhammad tidak boleh susah dan dianjurkan juga mengikuti Rasulullah. Ayat pertama apa? Surat Al-Isra. Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Betul Bu? Betul Pak? Bukan seperti sekarang orang kalau terperangah, wow. Atau ibu-ibu kadang-kadang, bukan ibu sini bukan ya, ibu yang di luar sana. Iya, di luar gunung sana, belakang gunung. Ya ampun. Apa ya ampun? Dapat pahala nggak kira-kira? Ya ampun, dapat pahala nggak? Ya ampun, dapat pahala. Ya Tuhan itu datang. Paham? Subhanallah, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Kalau kita lihat orang yang cakap seperti ini, masya Allah, mudah-mudahan dia mendapat ilmu yang bermanfaat berkat Guru Zaini, berkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berkat Abu Sayyid Muhammad Maliki, dan berkat guru-gurunya. Amin ya Rabbal. Begitulah, jangan ya ampun apapun kalimat-kalimat yang nggak ada gunanya. Wow, anak mau taunya wow, anak mau taunya mana wow sama alif, enak mana? Iya jelas ya. Yani yang inilah apa yang kita dapatkan. Katanya Imam Ghazali, kam min kalimatin tubna biha qasran fil jannah. Beberapa kalimat yang kau ucapkan di dunia, istana menunggu Anda. Subhanallah, alhamdulillah. Sebut ya kafi, atau menjerit ataupun sakit. Ya Allah, ya kafi, ya syafi. Kalau waduh, apa dapatnya? Nanti akan datang waktu di yaumul qiyamah, kita ada mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini bermanfaat. Selalu kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung ya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Rasulullah ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahibut taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi al bala wal waba wal marad wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'attamun munawwarun wa ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala al-lawhi wal qalam. Syamsud duha badrul duja nurul huda misbahud dulam sayyidul kaunain wa syafi'ul thaqalain Abul Qasim sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sayyidul Arab wal Ajam nabiyul haramain محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم سألناك من خير فآتنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت آمالنا وآمالنا مما تفضلت على أحد من عبادك الصالحين فاقسم لنا منه بأوفر حد يا رب العالمين. واغفر اللهم نصيبنا منك ومن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا حليما لا يعجل. صل على سيدنا محمد وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل خائف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير
wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka wa nakhafu man la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad uhrusna bi'ainika alladhi la tanam wa knufna bikanafika alladhi la yuram wa la nahlak wa anta raja'una wa thiqatuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-bashir nadir sirajul munir walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril fatiha ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu waliyyin wa waliyatin fi masyarik al-ardi la magharibiha wal muallimin wal du'a aba'una ba'ukum wa ajdaduna ajdadukum jaddaduna jaddatukum wa shaykhuna muallimina wa dawil huquq alaina khuzuzan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari guru kita guru Zaini bin Abdul Ghani Buya Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Zalim bin Habib, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Semuanya para aulia sholihin, ulama alamin, mudah-mudahan yang hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, bahkan apa saja yang beliau harapkan, ya Allah sampaikanlah hajat-hajat mereka semua, ya Allah. Hajat dunia bil maisarah wa hajat ukhra bil maghfirah. Adapun yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah pangkatkan derajatnya, jadikan kuburan mereka semuanya riyadul jannah ala hadhihi niyyah wa kullu niyyah shalihah, segala niat yang baik jalibatan lana di kulil khairat, mendatangkan segala kesenangan, kebahagiaan, ketenangan fid din wa dunya wal akhirah bil qabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tamami kulli sur, sampailah puncak harapan kita, yaitu melihat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wa bil akhirah wa ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Terima kasih kepada Al-Habib Shalih bin Muhsin Hafsyah atas ilmunya, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan beliau dikabulkan hajat dunia wal akhirat. Dan kebetulan kita pada hari ini 3 Maret ada yang Yaumul Milad Al-Habib Usman Al-Idrus, Masya Allah. Di Facebooknya klien biar aja biar berkah, dan Bapak Eko Supriyadi, Bapak Aloy, dan mudah-mudahan yang ulang tahun hari ini berkah, panjang umurnya, dunia akhirat. Mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur alfa Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ulun mohon doa kepada para habaib, para guru-guru dan jamaah sekalian. Mohon doanya kepada keponakan ulun yang bernama Jahidah Salina bin Guru Haji Rumainur yang sampai saat ini kurang lebih seminggu lebih masih dirawat di rumah sakit umum. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umurnya, dan Allah Ta'ala angkat penyakitnya. Beliau masih umur 15 tahun, badannya luar biasa kurus betul sekarang. Dimohon doanya pada para habaib, pada para guru, mudah-mudahan anak guru Haji Rumainur Jahidah Salina dengan kesehatan, diangkat segala penyakitnya dan panjang umur. Ala hazihi wa kuliniyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.